Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum mendengarkan tausiah tersebut, sebelumnya mangga subscribe terlebih dahulu. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita waktu untuk bertaubat, waktu untuk beribadah, waktu untuk bersilaturahim, waktu untuk memperbaiki diri, dan waktu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan pertolongan Allah dan Rasul-Nya kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah atas amalan perbuatan yang kita lakukan setiap hari, di mana manusia tidak ada yang luput daripada namanya dosa dan maksiat. Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel, semakin banyak dan terus ditumpuk tentu akan sulit dibersihkan. Begitu pula dengan dosa, semakin ditumpuk, semakin ditumpuk, semakin ditumpuk, jiwa kita semakin keras, semakin rusak dan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, oleh karena itu, melandasi atas dibuatnya video saya ini, semoga bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menghapus dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa memberikan peluang kepada manusia ampunan dari dosa yang dia lakukan. Allah selalu memberikan peluang untuk memperbaiki dan menghapus dosa-dosanya, sehingga dosa-dosa itu habis dan diangkat derajatnya manusia tersebut di hadapan Allah sebagai orang yang bertakwa kepadanya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ala adzullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah kalian aku beritahukan amalan apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat wayarfa bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat. Tentu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qala isba'ul wudu alal makarih, yaitu engkau berwudu, menyempurnakan wudu di saat yang sulit, seperti di malam hari misalnya, saat hujan dan sebagainya. Wa kasratul khoto ilal masjid, banyak melangkah ke masjid. Wantadirus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumul ribat, itulah ribat, perjuangan. Hadis riwayat Muslim.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa hadis Rasulullah atau sabda Rasul adalah petunjuk sebagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, di mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya." Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, "Maukah kalian aku beritahu amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat." Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu amalan yang dengan amalan tersebut akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Apa jawab para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, qala isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Saudaraku, menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Nah ini. Wa kasratul khoto ilal masajid. Lalu apa lagi? Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di saat sulit. Selanjutnya banyak melangkah menuju masjid. Banyak melangkah menuju masjid, berarti sehari bisa 5 kali menuju masjid. Perbanyak melangkah menuju masjid. Wangtadiru sholati ba'da sholah. Yang selanjutnya adalah menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat, perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali hadis ini merupakan petunjuk bagi kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Nah, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sementara menurut syariat adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Menyempurnakan wudu berarti melakukan wudu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Jadi menyempurnakan wudu artinya berwudu dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudu. Bila sulit, saat sulit, contohnya ketika malam hari, saat kita ngantuk, dalam keadaan dingin, lalu kita bangun pada sepertiga malam, kemudian kita berwudu dan melaksanakan sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Banyak keutamaan wudu berdasarkan petunjuk Rasulullah, antara lain sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, dan menyempurnakan bacaannya, maka sholat itu akan berkata kepadanya,
kepada orang hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat memberikan syafaat kepadanya. Jadi sebaiknya mulai sekarang kita sempurnakan sholat kita. Kita jaga rukun sholatnya. Bacaannya. Yang seharusnya 3 kali jangan 1 kali. Dibiasakan. Nah, siapa yang menjaga sholat, menjaga bacaan, maka sholat itu akan berkata kepadanya, semoga Allah Ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Masya Allah. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hadis di atas, barang siapa ya yang melakukan 3 hal tadi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu banyak melangkah ke masjid. Banyak-banyak sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki tentunya. Dan yang ketiga yaitu menunggu sholat setelah sholat. Ini semuanya 3 hal ini merupakan salah satu perjuangan seorang muslim. Ar-ribat. Jadi perjuangan. Bagi orang yang lemah daya juangnya, maka dia akan lebih memilih sholat di rumah daripada sholat di masjid. Bagi orang yang lemah perjuangannya, maka dia lebih menunggu barang dagangannya daripada menunggu waktu sholat. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita, membersamai kita di dalam kehidupan ini sehingga kita mendapatkan penghapusan dosa-dosa dan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan pengampunan dan mendapatkan derajat yang tinggi perlu namanya ribat, perjuangan. Ar-ribat, perjuangan. Segala sesuatu tanpa perjuangan maka tidak akan menghasilkan ampunan. Jadi kalau ingin diampuni oleh Allah, ya kita harus berjuang. Salah satu bentuk perjuangan yang jelas yaitu menyempurnakan wudu di saat sulit, kemudian melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.